Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2416 lebih masuk akal. Dengan hormat mengirim Kaisar Agung. Semua orang di dunia membungkuk tangan mereka dan membungkuk dengan hormat ke tempat di mana Kaisar ke-64 menghilang. Mereka semua adalah saksi pemandangan yang tak ada habisnya dan unik. Seperti Jiu Chen, seperti warisan cara Kaisar, telah menangis. Seperti Tiang, berdengung dan bergetar, ia juga melihat tuannya, penuh duka. Langit berbintang yang hancur menjadi sunyi karena hilangnya Kaisar. Ye Chen adalah satu-satunya yang tersisa di kehampaan itu, dia bahkan tidak bisa berdiri diam, dia terhuyung-huyung, dan dia akan jatuh, seperti angin bintang, dia bisa meniupnya, kedua kalinya dia hampir mati, tubuhnya berlumuran darah, dan darah emas mengalir. Dibandingkan dengan luasnya langit berbintang, dia seperti setetes air di Taichang, tetapi lebih menyilaukan dari terik matahari. Chu Xuan dan yang lainnya telah lewat dan membantunya yang akan jatuh, dia terluka parah, dan niat membunuh dari Kaisar ke-64 masih berkecamuk di tubuhnya, mencoba menelannya. Sudah berakhir. Para Kaisar tersenyum sinis, dan kesuraman di wajah mereka tersapu. Sudah berakhir. Para jenderal juga lega, dan Ye Chen lulus ujian hidup dan mati. Mata dunia penuh kekaguman, menatap mata Ye Chen, itu seperti melihat Kaisar Agung, bertarung melawan 64 kaisar sendirian, menciptakan mitos sekali lagi, dia akan menjadi monumen dan simbol dari sebuah era, pimpin kemakmuran emas yang cerah. Saya telah menjadi kaisar semu, dan tujuan saya selanjutnya adalah Dacheng, kata Tian Lao sambil tersenyum. Aku selalu merasa dia bisa mematahkan tabu bahwa Ekaristi tidak bisa menjadi seorang kaisar. Mungkin, ada kemungkinan. Terlalu banyak senior menunjukkan warna yang bermakna, dan mereka hanya bisa menyalahkan Ye Chen karena terlalu mengerikan dan menakjubkan. Di sana adalah tabu yang tak terhitung jumlahnya, dan dia telah melakukan terlalu banyak untuk membuat mitos melawan langit. Mungkin dia benar-benar bisa membuat preseden. Dengan semua mata tertuju, Chu Xuan membuka gerbang alam dan membawa Ye Chen masuk. Dia perlu menyembuhkan lukanya secepat mungkin. Meskipun Ye Chen selamat dari malapetaka, bencana itu masih ada, dan dia bisa mati kapan saja. Pertunjukan sudah berakhir. Kerumunan menarik napas dalam-dalam dan menatap kosong ke langit berbintang. Siapa sangka belum lama ini, ada 64 kaisar mewujudkan waktu. Kadang-kadang, saya perlu mundur. Terlalu banyak orang tersenyum dan membuka pintu domain teleportasi. Ye Chen selamat dari malapetaka, dan mereka juga mendapat keberuntungan. Mendengarkan Dao Tianyin Kaisar, mereka menemukan terobosan peluang, yang telah bermasalah selama bertahun-tahun, akhirnya bisa mengambil langkah itu. Melihat ke bawah ke kubah bintang, para biarawan di surga, seperti lautan gelap, bergegas ke segala arah seperti air pasang. Ada desahan, klik, desahan, dan guncangan, dan penyesalan tak terhindarkan. Apa yang disebut penyesalan mengacu pada malapetaka Ye Chen, tetapi dia tidak menipu orang, dan dia tidak terbiasa dengan itu. Kaisar Semu Puncak juga telah meninggalkan panggung, sebagian besar melihat ketiadaan, dan dapat dengan jelas melihat perubahan. Penindasan merek jalan Kaisar telah banyak melemah dengan berakhirnya bencana. Dalam hal ini, Kaisar Semu biasa tidak mengetahui rahasianya, tetapi Kaisar dan Dewa mengetahuinya dengan baik. Itu semua karena Ye Chen, penindasan jalan Kaisar, dan melemahnya basis kultivasinya. Di lorong gerbang domain, Ye Chen sudah pingsan di pelukan Chu Xuan, kelelahan karena kelelahan. Seperti Lin Sihua dan Liu Ruyan, mereka semua menghancurkan pil dan menggabungkannya ke dalam tubuhnya satu persatu, seperti Chu Ling dan Jining Suang, mereka mencoba yang terbaik untuk menekan niat membunuh kaisar di tubuhnya, seperti Nanming Yusu dan Bianda mereka, di sisi lain, menanamkan asal mereka tidak peduli biayanya. Ye Chen menutup matanya, tapi tersenyum lembut. Para wanita juga penuh dengan kelembutan feminin, berulang kali menyapu rambut panjangnya yang acak-acakan, dan menyapu wajahnya yang penuh perubahan, mencoba menghapus semua luka baginya, setelah mengalami hidup dan mati, mereka menyadari betapa berharganya hidup. Itu masih ada sekarang, yang merupakan sentuhan terbesar mereka.
Gambar ini masih sangat hangat dan sensasional. Namun, tua atau muda tertentu akan selalu melakukan hal-hal yang tidak tahu malu pada waktu yang tepat dan di tempat yang tepat, dan hampir mati, tetapi tangan yang berlumuran darah itu sangat gelisah. Fokuslah padanya, tetapi akurat ketika Anda menyentuhnya, dan Anda akan pergi kemanapun itu lembut. Kenapa aku tidak membunuhmu? Kata Chusuan dengan marah, mendorong tangan Ye Chen. Dorongan ini tidak masalah, Ye Chen pingsan di tempat. Gadis-gadis itu sama sekali tidak khawatir tentang hal ini, mereka tahu sekilas bahwa pria ini hanya berpura-pura, dan mereka telah melihat terlalu banyak rutinitas seperti itu, menganiaya istri mereka, pria ini pasti seorang model. Ketika Ye Chen bangun lagi, itu sudah menjadi puncak Yunfei. Di bawah cahaya bintang dan cahaya bulan, dia menyilangkan kakinya di puncak gunung, mengerahkan darah dan kekuatan aslinya, dan mencoba yang terbaik untuk menghapus niat membunuh kaisar di tubuhnya. Adapun bekas luka di sekujur tubuhnya, itu adalah semua masalah sepele. Dia benar-benar luar biasa setelah dia selamat dari bencana kuasi kaisar. Meskipun dalam keadaan lemah, kekuatan yang tersembunyi di tubuhnya jauh dari sebanding dengan sebelum dia melewati malapetaka. Satu malapetaka demi malapetaka, jejak Tao bencana telah diintegrasikan ke dalam Chaos Tao. Di bawah malam, ia memiliki penampilan harta karun yang agung, dan niat membunuhnya secara bertahap dihapuskan mengikuti jalan kaisar, dan banyak penglihatan misterius juga sering terwujud. Jalan yang kacau penuh dengan penglihatan tentang segalanya, setiap gunung, setiap sungai, setiap pohon, semuanya seperti hidup, dan masing-masing berisi vitalitas. Bersenandung. Mengikuti suara mendengung, Great Chaos Cauldron juga bergegas keluar, tergantung di atas kepala Ye Chen, berdengung dan gemetar, seolah bersemangat atau bersemangat, sebagai senjata kelahiran Ye Chen, dalam bencana ini, itu juga merupakan metamorfosis, menjadi semu nyata senjata kaisar, sangat mendominasi. Seperti Ye Chen, itu juga terluka, tubuh tripod ditutupi dengan bekas luka, dan banyak tanda Dao terpotong oleh malapetaka, tetapi itu bukan cedera, tetapi keberuntungan, dan itu akan pulih dengan tubuh tripod. Dan berbaur secara bertahap. Juga aktif, ada juga Tian Lei, yang telah menelan begitu banyak halilintar, dan berapa kali dia berada di nirwana di bawah malapetaka Ye Chen, meskipun tidak sebagus Xian Huo, tetapi juga sangat mendominasi. Semuanya berjalan dengan tertib. Malapetaka kuasi kaisar dari Ekaristi tampaknya menjadi titik balik, menyebabkan surga jatuh ke dalam ketenangan. Terlalu banyak orang mundur untuk menyadari Tao, dan zaman pemulihan juga memiliki peluang dan keberuntungan. Saya tidak tahu berapa hari kemudian, niat membunuh kaisar di tubuh Ye Chen akhirnya musnah. Tanpa niat membunuh dari kaisar, bekas luka di sekujur tubuh juga sembuh satu persatu. Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan Dao Yun dan menstabilkan alam. Duduk ini, bahkan di bulan Januari, hanyalah momen singkat bagi para beku. Gadis-gadis itu datang setiap hari, dan setiap kali mereka datang, mereka akan meninggalkan sesuatu, seperti mengambil kuas, menggambar lingkaran di wajah Ye Chen, membuat salib, lalu menjiplak alisnya. Chusuan adalah yang paling masuk akal, dan bahkan menawarkan cermin besar, berdiri di depan Ye Chen, mencoba yang terbaik untuk melihat wajahnya yang tampan saat Ye Chen membuka matanya. Pada saat ini, semua gadis menutupi mulut mereka dan tertawa, dan bisa membayangkan ekspresi Ye Chen saat itu. Chusuan mengangkat alisnya, memikirkan kembali masa lalu, ketika Ye Chen pergi ke Tianxuanmen untuk menjemputnya, dia melakukan hal yang sama, dan orang ini berpura-pura bukan apa-apa. Itu adalah malam yang tenang lagi, dan semuanya diam. Duduk bersila, Ye Chen masih terlihat khusyuk, tetapi alisnya sedikit berkerut, dan dalam kegelapan, dia melihat pemandangan kuno, atau dengan kata lain, medan perang kuno, tempat para dewa dan iblis bertempur di langit, tak terhitung banyaknya orang bergegas ke Tianxiao, dan banyak orang menumpahkan darah ke dalam kehampaan. Sesaat kemudian, gambar itu menghilang, dan alisnya yang sedikit berkerut kembali normal, seperti gambar kuno yang telah dilihatnya lebih dari sekali, tampak seperti mimpi. Dengan cara ini, 2 bulan berlalu dengan tenang. Selama 2 bulan terakhir, surga yang sunyi sangat hidup, banyak retret menerobos, memprovokasi bencana alam, dan gelombang hiruk-pikuk lainnya, hiruk-pikuk untuk mengatasi bencana. Pada saat ini, tidak hanya Kaisar Semu Puncak, tetapi kultivator lainnya juga menyadari perubahan dunia, mereka selalu merasa bahwa terobosan jauh lebih mudah dari sebelumnya, dan tekanan pada dunia juga telah banyak melemah.
Melalui kemacetan kultivasi, sehingga hanya dalam 3 bulan, ada puluhan ribu biksu kuasi kaisar di surga. Tentu saja, Ye Chen tidak mengetahui hal ini, dan dia masih menstabilkan wilayahnya. Tidak sampai bulan keempat dia melihat tubuh sucinya sedikit gemetar, dan perlahan membuka matanya. Ketika dia memasuki matanya, yang dia lihat adalah pemandangan yang menarik, ada cermin besar di depannya, memperlihatkan seluruh wajahnya yang tampan. Aku menjadi lebih masuk akal. Ye Chen berkata dalam-dalam, tertegun sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan tahu siapa yang menggambarnya tanpa bertanya, dan itu pasti Chu Xuan. Menyingkirkan cermin, dia menggeliat dengan keras, kekuatan yang luar biasa di tubuhnya membuat darah sucinya mendidih, dan dia sangat ingin bertarung dengan para kaisar, karena dia memiliki kualifikasi. Matanya menunjukkan kepenuhan Dao, dan keadaan pikiran untuk melawan kaisar juga disublimasikan dalam pengendapan Dao. Di malam yang dalam, Tuan Muda Ye menjadi tidak bermoral lagi, seperti pencuri, menghantui kamar wanita, akrobat tingkat kaisarnya yang misterius, dan tidak ada yang menyadarinya. Ketika fajar tiba, sebelum langit cerah, saya mendengar kegilaan kamar kerja, pakaiannya hilang, dan seorang wanita muda menggantungnya di pohon puncak Yunfei, tidak meninggalkan apapun. Dalam beberapa bulan berikutnya, Yunfeng menjadi jauh lebih tenang. Jarang merasa nyaman, seluruh surga sedang beristirahat dan memulihkan diri, dan Yunfeng tidak terkecuali, tidak ada perang, menjalani kehidupan biasa, tidak perlu khawatir tentang masa depan yang suram. Di malam hari, cahaya bulan cerah dan jernih, memberi Yunfei pigmantel yang indah. Di bawah pohon tua, Ye Chen memegang pisau pahat di satu tangan dan sebatang kayu di tangan lainnya, diam-diam mengukir ukiran kayu, dan semua gadis ada di sana, baik menenun pakaian atau menyulam, semua langit yang indah, terkadang mengangkat mata mereka untuk melihat tidak jauh, dia melirik Xiao Ye Fan dan Xiao Yang Lan yang sedang duduk bersila di atas batu giok. Kedua lelaki kecil itu telah kembali ke tingkat pertumbuhan normalnya, dan mereka terlihat seperti berusia 4 atau 5 tahun. Bermandikan cahaya bulan, tubuh kedua lelaki kecil itu bersinar dengan cahaya misterius. Tubuh momok dan bintang tunggal para dewa saling terkait. Sekarang, melihat Ye Chen dan yang lainnya, mata mereka bersinar. Dibandingkan dengan mereka berdua, ukuran santo wanita tidak bertambah banyak, kecuali nafsu makannya meningkat dari hari ke hari, pada dasarnya tidak ada perubahan, dia masih sangat merah muda dan berdaging. Tubuh suci wanita selalu mengabaikan pandangan semua orang. Setiap malam, dia mengambil langkah mengejutkan, satu demi satu, untuk mengangkut buah roh ke kamarnya. Keranjangnya tidak cukup, jangan lihat itu. Dia kecil, jadi si pencuri bisa makan, tapi dia selalu lapar. Setiap hari, selain makan dan tidur, aku tidak bekerja, babi kecil yang khas. Ye Chen menghela nafas, dan dalam satu kalimat, dia mengatakannya dengan tulus. Gadis-gadis itu terhibur, metafora ini sangat jelas. Tubuh suci wanita mengabaikannya, dan masih sangat teliti, berlari bola-balik dengan seikat buah spiritual. Keluarga kecil, tidak, pencurinya adalah Sun Liu, mencoba menyimpan cukup makanan kering. Sama seperti ini, dia tidak akan membiarkan semua gadis membantu, dia terlihat seperti orang yang mandiri, orang yang bisa makan memiliki kekuatan yang besar, dan dia juga merupakan contoh yang khas. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan terus mengukir ukiran kayu. Baru pada larut malam si kecil berhenti, menutup pintu, dan tidak pernah keluar lagi. Malam tidak damai. Xiao Yefan dan Xiao Yang Lan berhasil menerobos, dan keduanya maju ke alam yang sejati. Kemudian, guntur terdengar. Bagaimana mungkin tidak ada malapetaka surgawi seperti mereka berdua, tetapi mereka duduk bersila, tetapi mereka tidak bangun, dan mereka tidak tahu kekuatan macam apa mereka, dan mereka menyelesaikan malapetaka surgawi, dan mereka tidak melihat bencana guntur turun. Ye Chen mengangkat alisnya, dan semua gadis saling memandang sebelum meletakkan jarum dan benang mereka. Bisakah kesengsaraan surgawi diselesaikan? Sangguan Yuer bertanya dengan takjub. Meremehkan Heavenly Scourge dan Heavenly Vien. Nanming Yusu menghela nafas, masih ada kekuatan seperti itu. Itu tidak larut, itu diserap. Chu Xuan tersenyum lembut. Kemajuan bersama, akan ada malapetaka, hukuman dewa menyatu, satu dibagi menjadi dua, masing-masing memiliki setengah. Ye Chen tersenyum, kombinasi momok dan kejahatan benar-benar penuh kejutan. Boom! Saat dia berbicara, dia tiba-tiba mendengar ledakan, yang datang dari barat jauh, dan sepertinya seseorang sedang bertarung.
Ya, memang ada seseorang yang berkelahi, yang menyebabkan Ye Chen dan yang lainnya melihat ke atas, menyaksikan tanpa daya saat seseorang terbang di atas puncak Yunfei, dan sepertinya mereka dipukuli. Itulah postur orang suci, terbang keluar secara horizontal, yang disebut bocoran ke samping yang mendominasi. Tidak lama kemudian, terdengar suara gemuruh lagi, dan sebuah gunung yang menjulang tinggi dirobohkan oleh Yang Suci. Orang kejam yang selamat dari malapetaka Kaisar tidak merasa malu seperti biasanya. Jelas, dia dipukuli. Adapun yang memukulnya, itu adalah Di Huang. Di era ini, satu-satunya yang bisa dengan mudah mengalahkannya adalah tubuh suci Dacheng. Secara alami, Di Huang tidak akan memukulinya tanpa alasan, dialah yang bersikeras untuk berdiskusi dengan Di Huang. Hal seperti ini sering terjadi, orang-orang seperti Dewa dan Kaisar semuanya pernah bertarung dengan Di Huang sebelumnya, dan tidak ada yang cocok, lebih tepatnya, mereka bahkan tidak bisa mengambil telapak tangan Di Huang. Sama seperti ini, masih ada orang yang mengikuti, tidak hanya orang kuat dari Great Chu, tetapi juga orang-orang dari Xuan Huang, benua Nether, seperti 7 putra Donghua, seperti Nether Old Man, memiliki semua mencoba. Endingnya tentu bisa dibayangkan, yang kudus saja tidak cukup untuk ditonton, apalagi mereka. Mengenai hal ini, Ye Chen tahu betul bahwa kuasa Kaisar dari alam puncak tidak hanya mencari kegembiraan, tetapi mencari kesempatan untuk menerobos, sehingga bertahan di bawah tekanan ekstrim. Tekanan, seperti 6 jalur manusia kembali lalu, saling menekan. Sangat disayangkan bahwa tekanan Kaisar Huang terlalu kuat, jadi ini masih dicadangkan jika Anda menggunakan kekuatan tempur puncak, Anda dapat membunuh Kaisar Semu Puncak dengan satu tamparan, dan level terkuat masih jauh dari cukup. Dalam hal ini, mantan orang kuat prasejarah adalah contoh berdarah, ketika Di Huang mengalahkan mereka, itu seperti memukul lalat, satu telapak tangan pada satu waktu, tidak peduli seberapa kuat Kaisar Semu itu, akan sulit untuk menghentikan serangannya. Mampu melawan 5 Kaisar sendirian, benar-benar tidak biasa menjadi tubuh suci. Hao Tian Xiyue bergumam pelan, dia memang orang suci yang hebat, jika dia melawan dewa, dia bisa dihancurkan sampai mati dengan sinar amarah. Dulu ketika Kaisar berperang melawan iblis surgawi dan 5 Kaisar sendirian, dia adalah tubuh suci yang agung yang belum melewati malapetaka, kata Chu Ling sambil tersenyum, berbicara dengan santai, mengungkapkan rahasia abadi. Begitu kata-kata ini keluar, tidak hanya Chu Xuan dan yang lainnya, tetapi bahkan Ye Chen pun terkejut. Sebagai keturunan tubuh suci, ini adalah pertama kalinya saya mendengar rahasia ini. Sebelum melewati malapetaka, dia melawan 5 Kaisar sendirian. Jika dia selamat dari malapetaka, dia bisa melawan setidaknya 9 Kaisar dari alam iblis surgawi sendiri. Tidak heran itu sangat kuat. Gumam Ye Chen, suasana hatinya ketakutan, kata-kata Chu Ling menyegarkan garis bawah keterkejutannya, jika Kaisar Huang menjadi Kaisar, bukankah dia akan menjadi Kaisar yang cakap? Episode 2417 Bersaing dan Berlatih. Ledakan, ledakan, ledakan. Dunia Great Chu tidak damai, ini bukan perang, tetapi ada terlalu banyak Kaisar Semu Puncak yang mencari Di Huang untuk belajar satu sama lain. Di hutan persik kecil di dunia fana, Kaisar Semu Puncak memiliki menjadi pengunjung yang sering. Kaisar Huang tidak akan menolak siapapun yang datang, tidak akan memberikan telapak tangan kedua, dan tidak perlu memberikan telapak tangan kedua. Untuk benar-benar membiarkannya menggunakan kekuatan bertarungnya, dibutuhkan Kaisar untuk datang, dan kuasi di puncak jauh. Periode waktu ini adalah periode yang paling memalukan bagi Kaisar Semu, puncak surga. Dapat dikatakan bahwa lebih dari 90% Kaisar Semu puncak surga pernah ke hutan persik kecil di Di Huang, dan pada dasarnya mereka masuk sambil berdiri lalu terbang keluar. Menghitungnya secara detail, tidak diketahui berapa banyak senior puncak yang telah dipukuli hingga lumpuh. Melihat Dacu dari langit berbintang, saya melihat banyak orang tua terlatih-tatih dengan tangan di pinggang mereka. Tanpa kecuali, mereka semua adalah semi-kaisar di puncak. Tapi tidak ada yang bisa menghalangi telapak tubuh suci Dacheng. Kaisar Semu Great Chu tidak jauh lebih baik, mereka adalah kelompok yang paling memalukan. Di bawah bulan, selalu ada orang yang menghela nafas, mereka adalah puncak Zundi, dan Di Huang adalah Zundi yang sempurna, yang berjarak setengah alam kecil, tetapi kekuatan tempur mereka berubah dari hari ke hari, jauh dari level yang sama. Setelah sekian lama, tidak ada lagi yang mencari kegembiraan, Di Huang terlalu kuat.
Jika Anda tidak bertarung dengan Kaisar Huang, Kaisar Semu di tingkat puncak akan melakukan sesuatu. Misalnya, Jenderal Dewa dan Kaisar akan selalu menemukan tempat di mana tidak ada orang lain yang bersaing. Barisan 9 lawan 9 akan menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Tubuh Dao, kekuatannya bisa dikatakan merata cocok, dan pertempurannya seimbang. Misalnya, Seng Zun dan Diji pernah bertempur, keduanya selamat dari malapetaka Kaisar, dan keduanya selamat dari malapetaka Kaisar. Pertempuran antara keduanya memiliki makna sejarah, tetapi bukan pemenang maupun pecundang. Misalnya, Raja Abadi Yuhua dan Raja Iblis Tuntian juga dua orang yang kejam, Raja Abadi yang tak tertandingi dan Dewa Desolate besar, mereka bertarung selama 9 hari 9 malam tanpa membedakan antara yang kuat dan yang lemah. Pertempuran antara kuasi Kaisar Puncak berlangsung selama beberapa bulan, yang benar-benar membuka mata dunia. Tanpa pertempuran puncak, itu akan menarik perhatian dunia, dan itu akan diukir menjadi gambar, yang akan diwariskan dari generasi ke generasi mitos. Dibandingkan dengan dunia luar, Yun Feng masih begitu damai dan tenang. Tuan Muda Ye adalah pria yang baik di rumah. Sebagai seorang suami, kecuali hal-hal indah di tempat tidur, dia sangat kompeten dalam segala hal, dan menikmati hal-hal biasa yang langka ini. Pada hari ke-9, Ji Ningsuang tidak bisa tidur dan jatuh ke dalam mimpi. Dia ingin menggunakan cara mimpi untuk menemukan kesempatan untuk menerobos. Dia juga mencapai puncak Sage Agung, dan dia hanya selangkah lagi dari dunia kuasi Kaisar. Pada hari ke-11, Chu Xuan juga mundur, tubuh abadi Taisang juga merupakan monster yang menakjubkan, tetapi ada monster Ye Chen, menutupi kecemerlangan yang seharusnya dia miliki. Pada hari ke-39, Nanming Yusu dan Liu Ruyan juga mundur satu demi satu. Satu adalah putri Kaisar, dan yang lainnya adalah Kaisar Dacu ke-11. Mereka berdua berbakat dan telah mencapai puncak orang suci dalam pencerahan. Hanya saja kesempatan, dan dia bisa menentang langit dan menjadi Kaisar Semu. Pada hari ke-47, Xian meninggalkan Dacu, dan pergi berlatih di kedalaman langit berbintang, untuk mewujudkan Tao orang dengan bakat Dacu tertinggi di kehidupan sebelumnya tidak akan menjadi lebih lemah di kehidupan ini. Setelah pencerahan, ketika Anda kembali, Anda akan menjadi Kaisar Semu. Pada hari ke-53, Sang Guan Hanyu meninggalkan puncak Yunfei dan pergi ke arah yang berlawanan dengan Xian. Di kehidupan sebelumnya, dia berada di tubuh Dao Ling, tetapi di kehidupan ini dia berada di tubuh Xuan Ling. Bakatnya cukup menakjubkan. Pada hari ke-64, Luosi dan Xuan Lu melakukan perjalanan bersama ke langit berbintang utara. Pada hari ke-82, Hao Tian Xiyue, Lin Xihua, dan Biou semuanya memulai jalan pencerahan. Puncak Yunfei di bawah bulan cukup kosong, di bawah pohon tua, ada ukiran kayu Ye Chen, dan hanya Sang Guan Yuer yang tersisa, dengan dagu di tangannya, mengawasi Ye Chen dengan tenang. Sejauh menyangkut menantu perempuan Ye Chen, dia adalah yang terlemah dalam kultivasi. Dia belum mencapai puncak Sage Agung. Dia diurutkan berdasarkan payudaranya. Dia dapat diurutkan dengan baik menurut kultivasinya. Dia benar-benar garis bawah, garis keturunannya tidak tinggi atau rendah, dan bakatnya tidak tinggi atau rendah. Lagi pula, pada hari ke-99, dia juga mundur, jadi dia tidak bisa menahan diri. Pada hari ke-100, orang-orang dari Tianxuanmen datang dan membawa pergi Xiao Yang Lan dan Xiao Yang Fan. Sekarang, terlepas dari santo wanita yang teliti, Ye Chen benar-benar menjadi penyendiri, duduk sendirian di bawah pohon tua, diam-diam mengukir ukiran kayu, dan menganggap ini sebagai pencerahan. 100 hari kemudian, dia juga meninggalkan Yun Feng. Sebelum pergi, dia juga menangkap Ye Ling. Gadis kecil itu benar-benar setan kecil. Kali ini, ketika dia ditangkap, dia menjaga puncak Yunfei dan melihat tubuh suci wanita itu. Dan dia berlari untuk menyaksikan kegembiraan itu. Apa yang disebut kegembiraan secara alami adalah pertempuran antara Kaisar Semu Puncak. Tapi kali ini, 4 pembudidaya pedang puncak sedang bertarung, Dewa Pedang, Master Pedang, dan 9 pendekar pedang semuanya hadir, menarik perhatian dari segala arah. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang datang untuk menonton pertempuran. Ketika Ye Chen tiba, sudah ada lautan orang, dan sekilas, mereka semua adalah kenalan. Di langit berbintang yang mati, 4 pembudidaya pedang utama telah mulai bertarung. Dewa Pedang menghadapi Master Pedang, dan Peri Pedang menghadapi Sanren 9 Pedang. Pertempuran 1 lawan 1, adegan perang dimainkan,
langit berbintang runtuh, dan bintang-bintang meledak rusak, para penonton mundur lagi dan lagi, karena takut akan akibatnya. Orang-orang di seluruh dunia ketakutan, dan Ye Chen menyeringai melihatnya, baik di tingkat kuasi kaisar, masih ada celah antara dia dan 4 pembudidaya pedang puncak, dan dia jauh dari lawan. Pertempuran ini berlangsung selama 9 hari 9 malam. Sword Immortal dan Nine Swords Sunren seimbang dalam pertarungan, dan tidak mungkin untuk menilai apakah mereka akan berhasil atau gagal. Dewa Pedang dan Master Pedang itu setara, juga tidak lebih unggul. Mereka berempat mempraktikkan ilmu pedang yang berbeda, tetapi mereka mencapai tujuan yang sama melalui jalur yang berbeda. Mereka semua menciptakan mitos abadi. Pertempuran pertama mereka juga akan dicatat dalam catatan sejarah dan diwariskan dari generasi ke generasi. Perang pertama berakhir, dan perang pertama dimulai lagi. Setiap orang di dunia adalah penonton yang bergegas ke tempat kejadian, dan mereka semua membawa domain mereka sendiri, jadi tidak ada fluktuasi dalam perang, semua orang jelas, dan Kaisar Semu Puncak tidak umum, apalagi perang. Ye Dasao juga memiliki waktu luang yang cukup, berlarian di langit berbintang, tidak peduli di mana ada pertempuran besar, dia tidak akan kekurangan. Secara alami, dia bukan hanya penonton teater, dia memiliki mata 6 alam reinkarnasi, dan diam-diam mempelajari teknik rahasia, tetapi dia juga seorang master. Setiap kali ada pertempuran, dia diam-diam akan mempelajari cara kaisar untuk keabadian. Yang lebih emosional adalah Kaisar Semu Puncak, dan pertempuran semakin intensif. Saya tidak tahu berapa hari kemudian, orang-orang kuat dari dunia bawah juga bergabung dalam pertempuran, seperti Yama dari 10 kuil, seperti Jenderal Dunia Bawah dari tingkat puncak kuasi kaisar, dan pertempuran dengan kuasi kaisar dari langit dimulai. Harus dikatakan bahwa Yan Luo dan yang lainnya di 10 aula juga orang-orang yang kejam. Yan Luo di bawah Kaisar Dunia Bawah tidak sesederhana yang dikatakan, dan jauh dari sebanding dengan Kaisar Semu Puncak biasa. Dalam pemandangan yang begitu hidup, tidak ada kekurangan kaisar dan putra yang membuat janji setiap saat. Akibatnya, seluruh surga berada dalam kekacauan, tidak ada perang prasejarah, tidak ada invasi iblis surgawi, dan sangat menyenangkan untuk dimainkan, itu bukan pertempuran hidup dan mati, tetapi pertempuran itu berjalan lancar. Dalam hal ini, Di Huang tidak menghentikan mereka, dan mereka saling bertukar pikiran, yang juga dianggap sebagai pelatihan militer. Mencerahkan Tao dalam pertempuran, dan Anda juga dapat mencapai arti sebenarnya dari Tao. Pada malam yang tenang, Ye Chen kembali ke Dacu. Setelah beberapa bulan, dia datang ke hutan bambu kecil di Huang lagi. Permaisuri Donghua yang hidup akan terukir selamanya. Ketika Ye Chen tiba, Di Huang masih mengukir, jadi dia benar-benar tidak berani mengganggunya. Adapun Zixuan, dia masih di sana, dimanapun Di Huang berada, dia akan berada di sana, seperti patung es, tidak bergerak, sisa jiwa permaisuri mengawasi Di Huang untuk permaisuri setiap menit. Kamu dan leluhurmu, tidur di satu tempat tidur, atau 2 tempat tidur. Ye Chen mengeluarkan guci, karena takut Di Huang akan mengetahui bahwa suara itu ditransmisikan oleh akal dewa, dan dia ingin tahu tentang masalah ini. Zixuan tidak mengatakan sepatah kata pun, dia hanya memiringkan kepalanya sedikit, melirik ke arah Ye Chen, dan terlihat bahwa ada nyala api di matanya, pemandangan yang romantis, bagaimana Anda mengubah gaya melukis sebagai segera setelah Anda datang. Hanya ingin tahu. Ye Chen terkekeh, tetapi dia tidak berani bertanya lagi, bukan karena dia takut pada Zixuan, tetapi karena dia takut pada Kaisar Huang. Jika dia menamparnya, dia bisa terbang jauh keluar angkasa. Karena alasan ini, dia tidak berani mengeluarkan spesialisasi Dacu yang dia persiapkan dengan hati-hati untuk Zixuan. Saya tidak tahu, jika Di Huang tahu, ekspresi seperti apa itu. Darah suci yang diberikan kepada Lao Su di masa lalu dikemas dalam pispot, dan hari ini Anda masih ingin mengadakan pesta bahagia, betapa beraninya Anda adalah. Zixuan telah memunggunginya, jadi dia tidak ingin berbicara dengan pria ini, dan setiap kali dia melihatnya, dia akan sangat marah, jika bukan karena kehadiran Di Huang, dia akan menendangnya hanya karena kalimat sebelumnya. Saya tidak tahu kapan, saya melihat Di Huang menghentikan tangannya dan mengukir ukiran kayu, yang merupakan permaisuri Donghua, seperti aslinya, setiap cemberut dan senyuman menyentuh pikiran kunonya. Saat ini, dia akan menatap ukiran kayu dengan linglung, dan itu akan bertahan 3-5 hari. Setiap kali saat ini, Zixuan akan menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah dengan sedih.
Lagi pula, jiwa yang tersisa bukanlah permaisuri. Dia tidak bisa lagi mengatakan apakah dia mencintai Di Huang untuk permaisuri, atau dia mencintai Di Huang sendiri. Sebuah jejak asam, iri pada permaisuri Donghua itu. Mengapa? Ye Chen menghela nafas ketika melihatnya, cinta di dunia benar-benar hal yang aneh. Tidak ingin mengganggu Di Huang, dia mengumpulkan pikirannya dan duduk bersila. Lalu, ada metode rahasia mengumpulkan kekuatan murid, mandi di bawah sinar bulan, dan memulihkan kekuatan mata reinkarnasi. Dalam beberapa bulan, kekuatan mata reinkarnasi telah pulih menjadi setengahnya, yang cukup baginya untuk melakukan banyak metode rahasia, tetapi tidak ada kekacauan, tidak ada invasi iblis surgawi, pada dasarnya tidak ada gunanya. Baru pada hari ke-9 Di Huang menyingkirkan ukiran kayu dan bangkit perlahan. Melihat ini, Ye Chen buru-buru bangun, dan membungkukkan tangannya untuk memberi hormat. Di Huang tersenyum, membuka lubang hitam dengan jentikan tangannya, melangkah masuk, dan berkata, "Ikuti aku." Mendengar ini, Ye Chen segera mengikuti, dan Zixuan juga mengikuti. Lubang hitam itu masih begitu mati dan gelap, tanpa suara sedikit pun. Cahaya abadi meluap dari tubuh Di Huang, yang menelan Ye Chen dan juga menelan Zixuan. Kelincahannya sungguh luar biasa, setiap langkah yang dia ambil, dia telah melintasi ribuan mil, dan dia menuju ke kedalaman lubang hitam, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Senior, saya telah melihat senjata kekaisaran yang rusak 2 kali di lubang hitam. Apakah Anda tahu dari mana asal tentara kaisar yang ekstrim itu? Tanya Ye Chen dengan suara rendah, mengharapkan jawaban yang pasti. Itu bukan milik surga, itu berasal dari surga kuno, Di Huang berkata perlahan. Mata Ye Chen berkedip cerah, dan ada dugaan seperti itu. Hari ini, setelah mendengar apa yang dikatakan Di Huang, dia benar-benar yakin bahwa area terlarang milik perangkat pengadilan surgawi kuno, hilang dalam lubang hitam, hampir tidak masuk akal. Saat berbicara, Di Huang mundur dan mendarat di lubang hitam lagi. Lubang hitam ini tidak kosong, dan ada banyak tulang kuno, bendera pertempuran yang rusak, dan pedang, senjata, pedang, dan tombak yang akan berkembang, sepertinya itu adalah medan perang kuno. Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, dan Zixuan melakukan hal yang sama. Dari tulang-tulang itu, dia mencium bau nafas iblis. Artinya, di era kuno tertentu, dalam pertempuran lubang hitam ini, salah satu pihak adalah iblis surgawi, dan pihak lain, tentu saja, milik surga. Saat dia menonton, Di Huang sudah bergerak, dan meraih satu sisi melalui ketiadaan. Ketika dia menutup tangannya lagi, ada bunga teratai hitam pekat di tangannya. Roh jahat itu mengamuk, kabut hitam masih melekat, dan aura iblis surgawi meluap. Ini adalah teratai hitam iblis lagi. Ye Chen sedikit mengernyit. Dia telah melihat teratai hitam sebelumnya di dalam lubang hitam. Ketika dia menemukan Sangguan Yuer yang bereinkarnasi, dia bertemu dengan teratai hitam iblis dan berubah menjadi iblis. Kaisar Zun, jika Liu Dao tidak datang, dia akan dibunuh. Tetapi pada saat ini, teratai hitam di tangan Di Huang sama persis dengan teratai hitam di masa lalu, seharusnya berasal dari ras iblis yang sama, tidak mati, tetapi hidup, dengan waktu yang cukup, ia akan dapat membentuk kembali bentuk manusia lagi. Dan juga harus menjadi kaisar semu. Bagaimana mungkin, tubuh suci Dacheng? Suara ketakutan datang dari teratai hitam iblis, dengan nada bergetar. Di Huang tetap diam, cahaya keemasan di telapak tangannya bersinar, dan dia menghancurkan teratai hitam iblis menjadi gumpalan abu terbang. Dia tidak datang untuk itu, tetapi bahkan jika dia bertemu dengannya, dia tidak punya alasan untuk melepaskannya. Setelah menghancurkan iblis Heilian, Di Huang mengangkat kakinya lagi. Ye Chen tidak tahu kemana Di Huang pergi, tetapi dia berjalan jauh, tetapi dia melihat terlalu banyak medan perang kuno, dan setiap medan perang berisi tulang-tulang iblis surgawi. Setiap kali dia melihat iblis surgawi yang hidup, Di Huang tidak pernah mengalah dan kuat hapus itu, siapa yang bisa menghentikan Ekaristi Dacheng dari menekannya. Tanpa pilar Optimus, mengapa ada setan langit yang hidup? Ye Chen bertanya lagi. Setan surgawi memiliki teknik rahasia pembangkitan diri, yang dapat menjaga tubuh mereka abadi. Di Huang masih seorang senior yang kompeten, dengan suara lembut, tidak semua setan langit memiliki metode ini, hanya sedikit sekali. Saya lihat. Ye Chen menyentuh dagunya. Memberikan permainan penuh pada kecerdikannya sendiri, Kaisar Huang tidak perlu membicarakan sisanya, hanya menebusnya sendiri, ada semacam orang iblis, bahkan tanpa dukungan dari pilar Optimus, mereka bisa bertahan,
mereka semua luar biasa. Saat berbicara, Di Huang berhenti lagi. Dan mata Ye Chen menjadi lebih cerah karena bayi itu adalah sebidang tanah, tergantung di kedalaman lubang hitam, dan ada pohon suci yang tumbuh di atasnya, seluruh tubuh ditutupi dengan cahaya redup, dan peri semangat tetap melekat, setiap cabang dan daun diwarnai dengan cahaya kristal. Pohon keramat itu tidak besar, tingginya sekitar 10 kaki, dan ada buah biru yang tergantung di atasnya. Vitalitasnya melonjak, dan mengandung banyak esensi. Ye Chen bisa mencium nafas kehidupan dari jarak jauh. Pohon spiritual abadi. Ye Chen menjilat lidahnya, itu adalah pohon makhluk hidup yang punah, dan pohon ini, buah keabadian, adalah benda peri yang menambah umur panjang, yang sulit didapat, dan itu juga merupakan semacam penyempurnaan tidak terbayangkan bahwa ada fetis di dalam lubang hitam sebagai bahan untuk membuat pil kebangkitan 9 putaran. Level ini lebih berharga daripada bunga dewa jebakan hitam saat itu. Di Huang sudah bergerak, dan langsung merebut benua dengan radius ribuan kaki. Bahkan tanpa memikirkannya, dia memasukkannya ke alam kecil yang kacau di tubuh Ye Chen. Jelas, itu dihadiahkan kepada Ye Chen. Ini sangat memalukan. Ye Chen tertawa lurus, dan hanya melihat ke dalam alam kecil yang kacau di tubuhnya. Pohon kehidupan abadi menyerap esensi dari tubuh sucinya, dan daun yang layu juga penuh vitalitas. Episode 2418 sepanjang perjalanan. Di Huang mengangkat kakinya lagi dan terus berjalan jauh. Di sampingnya, Tuan Muda Ye cukup ceria, melihat ke dalam dunia kecil yang kacau sepanjang jalan. Pohon kehidupan abadi telah berada di lubang hitam selama beberapa waktu, dan sudah menunjukkan tanda-tanda layu, tetapi dipelihara oleh esensi dari tubuh suci, dan vitalitasnya berangsur-angsur berkembang. Hanya masalah waktu sebelum kita kembali ke keadaan keagungan. Xian Huo, Tian Lei, dan Chaos Cauldron cukup aktif, melompat-lompat di sekitar pohon peri, selalu ada keinginan untuk ditelan oleh orang lain, dan mereka jujur. Ketika ditakuti oleh Ye Chen. Karena dunia kecil yang kacau menutup matanya, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk menggosok tangannya, matanya masih sangat cerah, dia selalu merasa bahwa Di Huang membawanya ke lubang hitam untuk mengumpulkan harta karun itu. Benar saja, seperti yang dia harapkan, Di Huang berhenti dan berhenti sepanjang jalan, tetapi selalu ada sesuatu yang bisa diperoleh jika dia berhenti, seperti tungku tembaga yang rusak, meskipun levelnya tidak tinggi, tetapi ada beberapa hari dunjia. Seperti sebuah cermin retak, meski tidak lagi komplit, namun tetap memiliki konsepsi artistik yang misterius. Ye Chen tertawa, alangkah baiknya memiliki senior tubuh suci master. Di Huang masih berjalan, jika dia bertemu iblis, dia tidak akan pernah menahan diri, jika ada harta, dia akan mengambilnya untuk Ye Chen, dia berada di dunia bawah, dan dia akan memindai lubang hitam jika dia tidak melakukan apa-apa. Dia tahu di mana ada harta karun Air King. Namun, lubang hitam di luar angkasa terlalu besar, bahkan jika itu dia, sulit untuk melihat semuanya. Dia tahu semua yang telah dia lalui kali ini. Adapun apa yang tidak dia ketahui, akan membutuhkan eksplorasi bertahun-tahun. Senior, apakah kamu dan Underworld Emperor tahu kapan aku bereinkarnasi dalam 1000 tahun? Tanya Ye Chen. Tentu saja aku bisa melihatnya, kata Di Huang sambil tersenyum, tanpa memperlambat langkahnya. Mendengar ini, senyum Ye Chen cukup memalukan, yang berarti Kaisar Dunia Bawah dan Kaisar Huang melihat dari awal hingga akhir hal-hal tak tahu malu yang dia lakukan. Saat ini, bahkan wajahnya tidak bisa ditutupi, dia hanya merasa panas. Meski memalukan, dia tidak bisa tidak terkejut. Jika dia adalah makhluk tertinggi, penglihatannya benar-benar menakjubkan, dan dia bisa melihat melalui reinkarnasi. Jika dia mengetahui hal ini lebih awal, dia seharusnya lebih pendiam. Berbicara tentang reinkarnasi, Ye Chen batuk kering, dan menatap Di Huang dengan ragu, "Senior, kamu tahu kehidupan pertamaku?" "Aku tahu." Di Huang tersenyum, dan kemudian tidak ada lagi. Ye Chen hanya menonton dengan penuh semangat, menunggu Di Huang mengatakan kehidupan pertamanya, tetapi setelah menunggu lama, dia tidak melihat niat Di Huang untuk berbicara lagi. Sebagai junior, dia mengenal pendahulunya dengan baik, mengetahui bahwa dia tahu, tetapi tidak bermaksud untuk mengatakannya. Jika Di Huang tidak mengatakan apa-apa, dia tidak bisa bertanya lagi, apa yang harus dia ketahui, cepat atau lambat dia akan tahu. Keduanya berhenti berbicara, tetapi Zixuan di satu sisi sedikit mengernyit,
dia tidak tahu tentang reinkarnasi 1000 tahun, apalagi yang disebut kehidupan pertama Ye Chen, dan dia masih dalam kegelapan. Sambil berbicara, Di Huang memperbaiki tubuhnya lagi, lalu mengulurkan tangannya, dan menangkap sinar petir dari kedalaman lubang hitam. Xuantian Ice Thunder. Mata Ye Chen berbinar, dan dia mengenalinya. Guntur ini, tidak seperti guntur dan kilat lainnya, berkembang biak di tempat yang sangat berawan, sangat dingin, dan levelnya tidak tinggi atau rendah, yang jarang terjadi di dunia. Dengan jentikan tangannya, Di Huang mengirim Xuantian Ice Thunder ke alam kacau Ye Chen. Kali ini, Tian Lei menjadi lebih aktif, mengitari Xuantian Bing Lei. Sebagai master, Ye Chen mulai menyemprot lagi, dan harus membiarkan es dan guntur Xuantian tunduk, dan kemudian menggunakan metode mengembalikan kekacauan ke sumbernya untuk menyatu dengan guntur langit, dan metode abadi untuk menciptakan api yang kacau juga berlaku untuk guntur dan kilat. Kecerdasan spiritual Xuantian Bing Lei tidak rendah, jadi dia tidak akan tunduk dengan patuh. Menanggapi hal ini, Tian Lei mengamuk di tempat, berubah menjadi lautan guntur dan menenggelamkannya, artinya, jika kamu tidak menyerah, aku akan menelanmu. Kali ini, Xuantian Bing Lei tersendat. Proses fusi ternyata sangat mulus. Kedua guntur bergabung menjadi satu setelah hanya sebatang dupa. Setelah fusi, asal-usul guntur langit meningkat secara signifikan, tetapi jaraknya masih ribuan mil jauhnya dari guntur kekacauan. Sepanjang jalan, harta itu masih ada, dan semuanya milik Ye Chen. Nenek moyangnya sangat baik padanya, dan mereka akan mendapatkan semua harta yang baik, seperti jiwa leluhur di masa lalu. Tidak tahu kapan, Di Huang berhenti lagi. Ye Chen pernah ke lubang hitam di luar angkasa ini sebelumnya, hanya karena dia melihat istana Ling Qiao. Melihat dari kejauhan, istana Ling Qiao megah, seperti gunung, berdiri di bawahnya, lebih buruk dari semut, Chen dan Zixuan tidak bisa bernapas. Namun, meskipun aula ini megah, namun bobrok dan sepertinya telah dirampok. Ini semua karena Tuan Muda Ye. Ketika dia datang ke sini di masa lalu, dia memindahkan kursi naga, Optimus Prime, dan batu bata dan ubin. Saya tidak tahu berapa banyak yang dia angkat. Sungguh pemaksaan yang kuat, gumam Zixuan pelan, menatap istana Ling Qiao, dengan ekspresi bingung. Untuk mengenang permaisuri, tidak ada istana seperti itu, begitu megah, begitu kuno, dan bahkan lebih menakutkan. Yayasan seperti itu. Ye Chen tetap diam, dan melirik Di Huang. Tidak sulit untuk menebak bahwa niat sebenarnya dari Di Huang untuk datang ke lubang hitam pastilah istana Ling Qiao ini. Signifikansinya cukup penting, dan itu adalah kuil pertama di surga kuno. Di Huang juga tetap diam, memandang diam-diam ke istana Ling Qiao, meskipun dia tidak takut akan paksaan, dia diintimidasi oleh aura agung, aura yang sangat kuno, yang melampaui Kaisar Agung. Itu benar, dia datang ke sini untuk istana Ling Qiao, dan jika dia ingin mengetahui rahasia surga kuno, dia mungkin dapat menemukan petunjuk di sini, tetapi area terlarang tidak ingin mengungkapkannya, jadi dia harus menemukannya. Itu sendiri. Bersenandung. Ketika saya sedang menonton, saya tiba-tiba mendengar dua suara mendengung, itu adalah kursi naga giok putih dan batang besi Ling Qiao, seperti dua lampu dewa, terbang keluar dari tubuh Ye Chen, bergegas ke istana Ling Qiao, dan kembali ke rumah ibunya. Melihat ini, Zixuan sedikit mengangkat alisnya yang cantik. Jelas bahwa kursi naga Ye Chen dan batang besi yang sombong itu berasal dari istana Ling Qiao. Di Huang telah mengangkat kakinya dan berjalan ke istana Ling Qiao selangkah demi selangkah. Dia berjalan jauh dan menontonnya sepanjang jalan. Dia menontonnya di dunia bawah sebelumnya. Sekarang dia benar-benar masuk dan menyadari keistimewaan istana ini. Zixuan mengikuti, juga penuh rasa ingin tahu, melihat ke kiri dan ke kanan. Di sisi lain, Tuan Muda Ye, ini adalah kedua kalinya dia datang ke sini, dia bisa dikatakan sangat akrab dengan jalan, sejak dia masuk, dia membidik 3 Optimus Prime yang tersisa, menyentuh dagunya, berputar-putar, dan terkadang mengulurkan tangan, ketuk Optimus Prime, jika tidak beres, masih bisa dibodohi. Sayang sekali 3 Optimus Prime yang tersisa tidak memperhatikannya, kamu sangat tidak tahu malu, dan jika kamu mencuri salah satunya, seluruh istana Ling Qiao akan runtuh dan membunuhmu. Ye Chen mengerutkan bibirnya, dan pergi dengan bosan, dia tidak bisa membawa Optimus Prime pergi, jadi dia menatap ubin lantai yang terbuat dari batu giok putih. Zixuan memiringkan kepalanya, melihat sekeliling, dan akhirnya mendarat di Ye Chen. Kaisar itu benar-benar berdedikasi pada pekerjaannya,
dan sejak dia masuk, dia bertingkah seperti perampok. Jiwa sisa permaisuri menatapnya dengan mata sipit, jadi aku akan mengatakannya saja. Kacau sekali, sepertinya sudah digeledah, ternyata perampoknya adalah kamu, dan batu bata serta genteng di atap pasti sudah kamu ambil. Tidak mungkin, keluarganya miskin. Tampaknya menyadari mata Zixuan, Ye Chen menemukan alasan yang bagus untuk dirinya sendiri. Zixuan terhibur, keluargamu miskin, jadi kamu meledakkan rumah orang lain begitu saja. Selain itu, Anda tidak miskin sama sekali. Jika Anda tidak memiliki moral, Anda tidak memiliki moral, percuma memperbaiki hal-hal ini. Ye Chen tidak menganggapnya serius, dia melakukan apa yang harus dia lakukan, dia berjalan sepanjang jalan dan berkedip-kedip sepanjang jalan, benda-benda di istana Ling Qiao semuanya spiritual, dan itu harus didiskusikan sebelum ditinggalkan untukmu. Tak perlu dikatakan, mulutnya sangat bagus, dan saya tidak tahu berapa banyak harta yang telah dia curi, yang terpenting adalah dia mengetahui keluhan antara Zhu Xianjian dan Gu Tianting. Oleh karena itu, di antara kata-kata yang berkedip-kedip itu, ada banyak Zhu Xianjian dalam kalimat itu. Pada hari itu, tongkat besi Ling Xiao dan kursi Bai Yulong diculik dengan cara ini. Zixuan tidak repot-repot berbicara dengannya, dan pergi ke tempat lain, masih penuh dengan hal baru. Menurutnya, istana ini lebih mirip istana Golden Luang, seharusnya dinasti kuno, sisa-sisa reruntuhan membawa peradaban satu generasi dan mewarisi garis keturunan, dinasti apa itu, dia tidak tahu untuk saat ini. Berjalan ke tengah aula, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku, mengangkat kepalanya tanpa sadar, dan kemudian melihat puncaknya, bukan lagi atap aula, tetapi langit berbintang yang sangat luas, matahari menggantung tinggi. Di timur, bersinar di seluruh dunia manusia, bulan menggantung tinggi di barat, dan cahaya bulan di dunia senja yang terkurung, bintang-bintang bersinar dengan cahaya bintang, tertutup debu tahun. Pada saat ini, dia tercengang, dan pikirannya kembali kesurupan. Kuil ini benar-benar terlalu misterius. Dari mana asalnya langit berbintang di atas? Bintang-bintang terang sangat nyata, tidak didukung oleh metode rahasia, tetapi alam semesta dari miliknya sendiri. Seperti dia, Di Huang juga memperhatikan, meskipun itu dia, sulit untuk melihatnya. Segera, dia memejamkan mata, dan menaiki tangga selangkah demi selangkah. Ye Chen juga menaiki tangga itu saat itu, hanya untuk duduk di kursi naga giok putih, dan hampir kehilangan nyawanya. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba terdengar gemuruh, dan saya tidak tahu apakah langkah Di Huang berat atau tekanan pada anak tangga terlalu kuat, sehingga setiap kali telapak kakinya jatuh, terdengar suara gemuruh, mengguncang seluruh istana Ling Qiao, dan lebih banyak lagi batu bata dan ubin biru yang berjatuhan. Langsung runtuh. Terlihat alis Di Huang berkerut karena tekanan dari suatu tempat. Zixuan dan Ye Chen melihatnya, dan setelah saling memandang, keterkejutan muncul di mata mereka. Siapa Di Huang? Dia adalah fisik suci Dacheng asli. Satu orang dapat mengalahkan 9 kaisar iblis surgawi, tetapi alisnya sedikit berkerut. Apakah ada paksaan yang begitu kuat? Ye Chen menggosok dagunya. Saat itu, dia bisa berjalan. Tubuh suci Dacheng seharusnya bisa dengan mudah melangkah, tetapi faktanya Di Huang juga terjebak oleh paksaan. Mungkinkah paksaan tergantung pada orangnya? Ye Chen merenung, merasa bahwa tebakan ini sangat dapat diandalkan, jika tidak, dengan kekuatan Di Huang, akan sangat sulit untuk berjalan. Dibandingkan dengan dia, Zixuan melihat lebih teliti, paksaan pada langkah memang ada, setiap langkah, paksaan meningkat 1 poin, dan menelusuri kembali ke sumbernya, itu masih energi istana Ling Qiao, yang telah melampaui Kaisar Agung, atau, di atas Kaisar Langit. Keberadaan Kaisar Besar adalah milik tingkat tertinggi, apalagi Kaisar Langit yang berada di atas Kaisar Besar, dan Huang Di yang lebih kuat dari Kaisar Langit, bahkan jejak nafas dapat menghancurkan Kaisar Huang sampai mati. Dia yakin jika pemilik istana Ling Qiao masih ada, jika istana Ling Qiao masih utuh, dengan kekuatan Di Huang, dia tidak akan bisa naik sama sekali, dan akan hancur menjadi abu sebelum mencapai akhir. Ledakan. Dengan keras, Di Huang melangkah ke langkah terakhir, dan dia bisa melihat sudut mulutnya, dengan darah meluap, dan wajahnya sedikit pucat. Hanya ketika dia melewatinya barulah dia menyadari betapa kuat aura dan paksaan ini kuil itu, dan itu memang disebabkan oleh orang-orang, tergantung pada situasinya, basis kultivasinya berbeda, dan tekanan yang harus ditanggung juga berbeda.
Untuk pertama kalinya, dia berdiri di ujung anak tangga dan melihat ke bawah. Pada pandangan ini juga, istana Ling Qiao yang besar bergetar. Di Huang merasakan pikirannya kesurupan untuk beberapa saat, dan pemandangan di depannya berubah seketika. Istana Ling Qiao yang suram dan khusyuk mereproduksi kemegahan keabadian. Semua ubin diwarnai dengan kilau, dan ada lebih banyak penglihatan dan ilusi. Naga melayang 9 hari, burung phoenix berteriak dalam api, Bai yang mengaum di langit, dan Xuan Wu menghancurkan jalan di depan. Ini benar-benar istana peri yang hidup, menara harta karun di langit. Dalam kegelapan, dia sepertinya bisa melihat sekelompok sosok, dalam dua baris yang rapi, memberi hormat kepadanya, lebih tepatnya, memberi hormat kepada Panglima Surga kuno. Tetapi di bawah, Ye Chen dan Zixuan, yang melihat ke atas, melihat gambar lain, yang berdiri di ujung tangga bukanlah Di Huang, tetapi seorang wanita, dengan punggung menghadap dunia. Wanita itu tampaknya berdiri di akhir tahun, lebih jauh dari mimpi, dan di luar jangkauan. Dia melihat pakaiannya sangat halus, dengan 3.000 benang hijau mengalir, semuanya diwarnai dengan awan peri. Dia sangat suci dan sempurna sehingga dia tidak bisa memakan dunia kembang api, jangan main-main dengan debu dunia. Mata Zixuan kabur, dan dia tampak kesurupan. Jiwa sisa permaisuri tidak pernah berani percaya bahwa sebenarnya ada pandangan belakang di dunia ini yang lebih menakjubkan dari permaisuri Donghua meskipun dia tidak melihat kehormatannya, dia lebih anggun dari permaisuri Donghua. Mata Ye Chen juga kabur. Dia tahu bahwa itu adalah komandan istana surgawi kuno, dia pasti seorang permaisuri yang luar biasa, dan kultivasinya setidaknya setingkat kaisar surgawi. Dan yang membuatnya merasa bingung adalah, punggung Komandan Gu Tianting sudah tidak asing lagi, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia sepertinya pernah melihatnya di tempat lain kecuali dalam konsepsi artistik Diji. Bersenandung. Tiba-tiba, terdengar suara mendengung lagi dari istana Ling Qiao, dan ketiganya terbangun. Dan istana Ling Qiao ini juga telah dikembalikan ke keadaan semula. Dalam sekejap, aula menjadi sunyi senyap, dan Di Huang sedikit mengernyit. Hal yang sama berlaku untuk Ye Chen dan Zixuan. Terutama Ye Chen, yang yakin Di Huang melihat foto lama, seperti yang dia lakukan saat itu. Yang mengejutkannya adalah selama waktu yang terbatas itu, berdiri di dasar anak tangga dan melihat ke ujung anak tangga, ada sebuah gambar kuno. Dia tidak mengetahui hal ini saat itu, karena ketika dia datang ke sini di masa lalu, dia adalah satu-satunya yang melihat ke atas. Di Huang berjalan menuruni tangga selangkah demi selangkah, alisnya berkerut semakin dalam. Senior, apakah kamu menemukan sesuatu? Ye Chen melangkah maju dan bertanya dengan ragu. Di Huang terdiam, menggelengkan kepalanya dengan lembut, matanya yang cerah bersinar dengan makna yang dalam. Dia hanya tahu bahwa gambar kuno dari sebelumnya adalah sisa-sisa Qiyun, tetapi pada waktu tertentu, gambar dari masa lalu dipulihkan. Yang patut diakui adalah bahwa komandan istana surgawi kuno bukanlah seorang kaisar agung, setidaknya dia adalah seorang kaisar surgawi, bahkan energi yang tersisa begitu menakutkan, tubuh sucinya yang agung jauh dari cukup untuk dilihat. Senior, aku telah menyinggungmu. Di Huang membungkukkan tangannya dan membungkuk ke arah tangga. Upacara ini untuk Komandan Gu Tongtian, dan itu harus menjadi pemujaan tubuh suci Dacheng. Ye Chen dan Zixuan, satu di kiri dan satu lagi di kanan, juga memberi hormat dengan hormat. Jangan katakan itu Kaisar Huang, bahkan jika seorang kaisar sejati datang, dia tetap harus memberi hormat. Di Huang adalah orang pertama yang berbalik, dan berjalan menuju luar aula selangkah demi selangkah. Ada orang di luar manusia, dan surga di atas langit. Dia telah melihat hari ini bahwa Kaisar Agung bukanlah yang terkuat, begitu juga tubuh suci Dacheng. Bagaimana kalau kita memindahkan kembali istana Ling Qiao? Mempelajarinya perlahan. Ye Chen menyusul Di Huang, menggosok tangannya lagi, dan tertawa. Episode 2419 tertangkap basah. Mengenai kata-kata Ye Chen, Di Huang tidak berbicara, tetapi menarik napas dalam-dalam, ingin mengobrol dengan Ye Chen tentang cita-cita, istana pertama di surga, apakah itu sesuatu yang bisa saya pindahkan? Memang, dia tidak bisa memindahkannya, bukan karena dia terlalu lemah, tetapi karena istana Ling Qiao terlalu berat dan penuh energi, apalagi dia sendirian, Kaisar Zongming juga datang untuk membantu, dan dia tidak bisa menyingkirkannya. Ye Chen mengeluarkan batuk kering, merasa sangat menyesal, dia telah berjalan jauh, dan dia masih tidak lupa untuk melihat ke belakang, istana Ling Qiao.
Batu bata dan ubin di dalamnya semuanya adalah harta karun, sungguh sia-sia memanjakan lubang hitam ini, jika dipindahkan kembali dan dibongkar, berapa banyak harta yang harus dibongkar. Apa yang membuatnya bersyukur adalah bahwa batang besi Ling Xiao dan kursi Bai Yulong masih masuk akal, dan mereka masih mengikutinya. Jika mereka tinggal di istana Ling Xiao dan tidak pergi, itu benar-benar omong kosong. Seperti dia, Zixuan tidak bisa menahan perasaan menyesal. Namun, istana Ling Qiao bukanlah aula biasa, dengan kekuatan di Huang, jauh dari goncangan, bahkan jika bisa diguncang, lubang hitam tidak bisa digerakkan, dan semut tidak bisa membawa gunung. Mereka bertiga berjalan tanpa henti tanpa keluar dari lubang hitam. Ye Chen baik-baik saja, dia terus mengubur kepalanya, dengan hati-hati menghitung hartanya. Semuanya diperoleh dari istana Ling Qiao. Meskipun hanya batu bata dan ubin, kekuatannya sangat dahsyat. Zhu Zundi adalah contoh berdarah. Dia bisa setrum orang dengan satu panggilan, dan cukup mudah digunakan. Zixuan juga baik-baik saja, mengikuti diam-diam. Ternyata di era tertentu dalam sejarah, surga masih ada di luar Kaisar Agung. Meski hanya tersisa satu aula kosong, dia bukanlah sesuatu yang bisa dia durhaka. Dibandingkan dengan Panglima Surga kuno, dia bahkan mungkin tidak bahkan memenuhi syarat untuk menjadi semut. Ini, aku akan memberimu sepotong. Itu bisa digunakan untuk memukul orang. Ini lebih baik daripada senjata ajaib. Ye Chen masuk akal, mengeluarkan batu bata, dan memasukkannya ke Zixuan. Pencuri yang tertawa itu celaka. Zixuan tidak sopan, dia mengambil batu bata dan melihat ke atas dan ke bawah, batu bata ini adalah batu peri, tidak mengherankan, yang menakutkan adalah terkontaminasi dengan Dao Yun, digunakan untuk menyerang, benar-benar mendominasi. Untuk beberapa alasan, sambil memegang batu bata di tangannya, Zixuan tiba-tiba memiliki keinginan untuk memberikan batu bata kepada pemuda di sampingnya, untuk mendengar apakah teriakan itu mendominasi atau tidak. Jalan selanjutnya adalah jalan kebetulan lainnya. Peluang yang disebut sebagian besar adalah milik Tuan Muda Ye, setiap kali ada harta karun, Di Huang tidak akan melepaskannya. Ye Chen hanya bisa menghela nafas, begitu pula Zixuan. Lubang hitam yang sepi benar-benar tempat di mana kesengsaraan dan keberuntungan hidup berdampingan. Siapa sangka ada banyak harta karun yang tersebar di lubang hitam, dan semuanya adalah harta karun yang besar, seperti bunga dewa dan pohon peri hidup. Ini semua adalah punah dari dunia luar. Dengan cara ini, saya tidak tahu berapa hari berlalu sebelum saya melihat Di Huang melambaikan tangannya dan memimpin mereka berdua keluar dari lubang hitam. Mereka bertiga muncul kembali, sudah berada di domain, dan Ye Chen mengenali bahwa itu adalah Lei Yu. Datanglah ke Lei Yu lagi, roh prasejarah menyerbu ke arahmu, sangat tirani, dan orang-orang yang dikirim ke Lei Yu adalah milik klan Kuiba dibandingkan dengan domain tandus, keluarga ini sudah dianggap baik. Ledakan. Gemuruh. Saat mereka bertiga mendarat, mereka mendengar suara menggelegar dari medan guntur, awan hitam yang bergulung di kehampaan, guntur dan kilat, dan banyak penglihatan kehancuran yang berubah menjadi ilusi. Ada juga semacam paksaan yang membuat orang gemetar. Kesengsaraan Dewa Kaisar Dao. Ekspresi Ye Chen tiba-tiba berubah ketika dia melihatnya. Zixuan cukup tenang, sisa jiwa permaisuri, dengan ingatan permaisuri melintasi malapetaka, jauh lebih dinamis daripada malapetaka guntur, keduanya tidak berada pada level yang sama. Mata Di Huang tenang, tanpa warna aneh sedikit pun, seolah-olah dia tahu bahwa ada Dewa Dao Kaisar di Lei Yu, jadi dia muncul di Lei Yu, dan membiarkan Ye Chen melihatnya. Di sampingnya, Ye Chen telah mengangkat kepalanya, melihat guntur dan kilat yang sangat berkumpul, wajahnya sudah pucat, paksaan jalan Kaisar terlalu kuat, dan malapetaka ilahi dari jalan Kaisar terlalu menakutkan, tubuh suci tidak bisa menahan gemetar, dibandingkan dengan kesengsaraan surga Kaisar yang akurat, kesengsaraan Dewa Kaisar Dao ini, saya tidak tahu berapa kali lebih kuat itu. Melihat orang yang menarik perampok Kaisar, itu adalah seorang pemuda dari suku Kuiba. Faktanya, dia adalah seorang lelaki tua, keberadaan yang keras, seorang kaisar semu sejati, milik kelas Seon. Kaisar kuasi dari suku prasejarah memang memiliki banyak talenta, beberapa bulan yang lalu, dia berasal dari suku Taoti, dan kali ini dia dari suku Kuiba, sepertinya dia benar-benar ingin menentang langit dan menjadi kaisar untuk memenangkan kembali kota hanya Chengdi yang bisa mencapai kesuksesan besar ibu kota konfrontasi Ekaristi, itulah yang dipikirkan Kuebah. Pergi untuk melihat orang-orang Kuiba, harapan di mata mereka telah tersulut menjadi api,
mereka berpikir bahwa leluhur mereka dapat bertahan, dan mereka berpikir bahwa mereka berasal dari klan Kuiba, dan mereka akan dapat menghasilkan kaisar lain, menciptakan kembali mitos melawan langit. Ledakan. Gemuruh. Di bawah pandangan semua orang, kesengsaraan kaisar turun, dan miliaran halilintar terwujud, seperti galaksi yang tak terhitung jumlahnya mengalir turun, penuh dengan kekuatan penghancur, seolah-olah untuk memusnahkan semua makhluk hidup di dunia. Perang. Kaisar semu dari klan Kuiba berteriak, menyapu roh prasejarah, dan bergegas ke langit. Kemudian, tidak ada lagi, seorang kaisar semu puncak dihancurkan menjadi abu ketika dia bertemu dengannya, tubuhnya hancur, dan jiwanya benar-benar terpencar, hanya menyisakan raungan yang menakutkan. Ini. Ye Chen menggerakkan sudut mulutnya, yang membuat orang lengah. Kaisar kuasi rakus sebelumnya bertahan setidaknya sebatang dupa, tapi yang ini bagus, akan hilang dalam hitungan detik. Dengan ekspresi pelintas kesengsaraan, miliaran halilintar menghilang secara tiba-tiba, awal dan akhir dari jalan kaisar dan malapetaka ilahi, dapat dikatakan bahwa para dewa sinkron, memotong ketika mereka datang, dan pergi ketika mereka selesai. Itu yang rapi dan rapi. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Kenyataan yang paling sulit diterima adalah klan Kuiba, membawa harapan klan, belum dinyalakan, dan hancur seperti ini. Kandangnya penuh keputusasaan, sangat redup. Di Huang menutup matanya, lalu berbalik dan memasuki lubang hitam lagi. Dari awal hingga akhir, ekspresinya tidak berfluktuasi sedikit pun, dan dia tidak pernah berpikir untuk membunuh Du Jieren, karena tidak perlu sama sekali, dan dia tidak takut menjadi seorang kaisar bahkan di alam liar. Senior, malapetaka macam apa yang akan terjadi ketika tubuh suci selesai? Ye Chen bertanya dengan rendah hati. Tubuh suci telah selesai di segala zaman, semuanya. Di Huang berkata sambil tersenyum. Lalu berapa banyak daceng sein fisik yang ada dalam garis keturunan sein fisik kita? Pertanyaan eksperimental Ye Chen, satu-satunya daceng sein fisik yang dia tahu adalah Baiyuan, Chen Zan, dan Di Huang di depannya, untuk yang lain, dia jarang mendengar tentang mereka. Tidak kurang dari 130 kaisar, Di Huang berkata dengan santai. Gudong. Ye Chen menelan seteguk air liur, yang berarti setidaknya akan ada 130 tubuh suci daceng, yang lebih dari 2 kali tubuh Zundi Jidi, jadi dia mengepung dan memukuli dirinya sendiri, dan menamparkan mereka masing-masing atas dan memukulinya menjadi bodoh. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak melirik Di Huang, bagaimana pria yang kejam ini selamat dari bencana besar saat itu, 1 lawan 113, pertempuran pasti sangat sengit. Tidak hanya dia ingin tahu, tetapi Zixuan juga ingin tahu, karena ketika Di Huang bertarung sendirian melawan 5 kaisar iblis surgawi, dia belum melewati malapetaka, dan permaisuri tidak memiliki kesempatan untuk melihatnya, jadi dia tidak melakukannya. Tahu. Hanya orang-orang di dunia bawah yang pernah melihat pemandangan menghancurkan langit dan bumi seperti itu, dan sikap tubuh suci daceng di masa lalu seharusnya mencengangkan. Pertempuran tingkat itu sama saja dengan serangan kaisar. Kali ini, suasana hati Ye Chen tidak tenang lagi. Menghitungnya dengan hati-hati, malapetaka yang dia lewati dengan cara ini benar-benar lebih menakutkan daripada yang terakhir. Perjalanan tubuh suci yang menantang surga ditakdirkan untuk disertai dengan malapetaka hidup dan mati. Dewa yang kejam benar-benar harus memusnahkannya, betapa ia membenci Ekaristi kuno. Zeng. Ketika dia sedang berpikir, dia tiba-tiba mendengar teriakan pedang yang menusuk, dan pikirannya terputus. Melihat ke sumber suara teriakan pedang, seseorang dapat melihat cahaya peri berwarna-warni di matanya, membentuk busur yang indah di lubang hitam yang gelap, dan cahaya peri yang berwarna-warni juga cukup indah. Pedang Zuxian. Mata Ye Chen menjadi dingin, dan niat membunuh tiba-tiba muncul. Begitu kata-kata itu jatuh, dia merasa matanya berkilat, dan dia dibawa ke tungku tembaga oleh Di Huang. Zixuan juga diterima. Dan Di Huang, sejak Zhu Xianjian muncul, dia mengejarnya. Benar-benar kebetulan bertemu dengannya, tapi sejak kita bertemu, kita harus mengobrol. Apakah kamu ingin pergi setelah kamu datang? Episode 2420 Mochizuki. Zeng. Lubang hitam pekat, suara pedang yang menusuk, dan pedang abadi giok yang berwarna-warni, seperti cahaya warna-warni, mengabaikan batas-batas hukum, begitu cepat hingga melampaui waktu, sulit untuk ditangkap dengan mata telanjang. Tampaknya telah merasakan keberadaan Di Huang, dan melarikan diri dengan nyawanya. Sejak Di Huang datang ke surga, ia bersembunyi di lubang hitam, dan tidak berani keluar.
Siapa sangka akan bertemu di sini. Benar-benar kecelakaan bagi hati nurani langit dan bumi untuk bertemu dengan Kaisar Huang di lubang hitam. Karena aku bertemu dengannya, bukankah aku harus kabur? Tubuh suci adalah musuh bebuyutannya, apalagi tubuh suci Dacheng, dengan kondisi dan levelnya saat ini, jauh dari lawan dan kemungkinan besar akan dihancurkan. Di Huang tetap diam, melangkah melintasi alam semesta selangkah demi selangkah, mengejarnya tanpa henti, cahaya dingin di matanya tampak nyata, niat membunuh terhadap Zhu Xianjian telah merasuk ke dalam jiwanya, sebelum dia hanya bisa menonton di dunia bawah, tidak mampu untuk bergerak, sekarang saya tidak sengaja menabraknya, jadi tidak ada alasan untuk melepaskannya. Di Tungku Tembaga, Ye Chen dan Zixuan juga seperti ini, niat membunuh mereka dingin, tidak kurang dari Di Huang, pedang sialan yang membunuh makhluk abadi telah menyebabkan bencana darah yang tak terhitung jumlahnya, seharusnya sudah lama mati. Zeng. Pedang Zhu Xian berdentang, dan dia tidak berani menoleh ke belakang. Memang benar, ada tekanan dan motivasi. Ada Dacheng Sein fisik yang mengejar dan membunuh. Jika Anda terjebak oleh Kaisar Huang, jangan berakhir terlalu buruk. Dapat dilihat bahwa untuk meningkatkan kecepatannya, ia telah membayar harga yang sangat mahal. Dari cahaya peri berwarna-warni yang menempel di tubuh pedang, terlihat bahwa setiap kali kecepatan meningkat, cahaya perinya akan meredup satu titik, yang merupakan tanda kelemahan setelah bertarung berkali-kali, Ye Chen telah membuka pintu. Namun, tidak peduli seberapa cepat kecepatannya, itu tidak berguna. Kalian pasti tahu bahwa yang mengejarnya adalah Dacheng Holy Fisik, apalagi bukan Dacheng Holy Fisik biasa, jika masih dibiarkan kabur, di mana wajah Di Huang akan diletakkan. Bersenandung. Orang yang lebih bersemangat dari Ye Chen adalah Chaos Cauldron, yang telah meninggalkan Chaos Small Realm, berdengung dan gemetar, hanya menunggu makan besar sebagai master. Ye Chen paling tahu senjata sihir kelahirannya, siapapun yang melawan langit senjata dewa, itu luar biasa aktif, levelnya tidak tinggi, tetapi ambisinya tidak kecil. Tanpa itu, ia tidak akan berani menelannya, seperti pedang Zhu Xian. Setelah patah, itu akan menjadi yang pertama bergegas dan mengambil harta karun untuk menelan senjata ajaib itu pasti tipikal. Kembali dan tinggallah. Ye Chen menjentikkan tangannya dan memasukkannya ke dunia kecil yang kacau lagi. Pedang giok abadi bukanlah senjata sihir biasa, bahkan jika itu rusak, itu tidak dapat ditelan begitu saja, itu harus dipelajari dan dipelajari, bahkan jika dia mengizinkannya untuk ditelan, Kaisar Huang tidak akan membiarkannya, mungkin, banyak rahasia dapat ditemukan dari pedang giok abadi, paling tidak, seseorang harus mengetahui asal-usul pedang Zhu Xian. Tetap di sini. Di Huang mendengus dingin, seperti guntur, mengguncang kubah abadi keabadian, satu langkah sepertinya berlangsung bertahun-tahun tanpa akhir, tangan emasnya terulur, seberat gunung, membawa kekuatan kehancuran. Zeng. Tubuh pedang-pedang Zhu Xian bersenandung, dan lautan dongeng berwarna-warni terbentuk. Setiap helainya menyatu dengan Daoyun tertinggi, dan kekuatan misterius disembunyikan. Kesengsaraan surgawi. Kesengsaraan surgawi. Ye Chen dan Zixuan berbisik serempak, keduanya sedikit menyipitkan mata. Kekuatan yang tersembunyi di lautan warna-warni makhluk surgawi sangat mirip dengan kesengsaraan surgawi. Ini mengejutkan mereka berdua. Itu tidak menembus atau maju, jadi dari mana kekuatan kesengsaraan surgawi berasal? Mungkinkah ia memiliki kekuatan hukuman ilahi yang tersegel di tubuhnya? Atau itu bawaan? Ledakan. Ketika keduanya melihatnya, tangan besar Di Huang jatuh, menutupi langit, menutupi lautan tujuh warna, telapak tubuh suci Dacheng dapat menembus usia, dan menghancurkan lautan makhluk surgawi menjadi ketiadaan sesaat di depannya, itu hanya tampilan konyol. Zeng. Zhu Xian Huo memperbaiki tubuhnya, dan menebas dengan pedang, memotong sungai peri yang berwarna-warni. Dengan jentikan tangan Di Huang, itu langsung musnah, dan bahkan pedang Zhu Xian pun roboh. Pedang itu sangat memotivasi diri sendiri, dia selalu merasa bahwa dia bisa menyelamatkannya sedikit lagi, berbalik dan berlari, kecepatan membuka dan melarikan diri, Rao Di Huang, mau tidak mau sedikit mengernyit. Bahkan dia seperti ini, apalagi Ye Chen dan Zixuan, yang bisa berlari begitu cepat dengan pedang, itu luar biasa luar biasa. Tubuh suci Dacheng tidak menyusul untuk sementara waktu. Di Huang dan Zhu Xianjian melintasi lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya satu per satu. Di depan, saya terkejut melihat lautan merah, dikelilingi oleh awan dan kabut, dengan perubahan kehidupan kuno, bahkan penglihatan Ye Chen dan Zixuan sulit untuk dilihat.
Adapun pedang Zuxian, ia terbang ke lautan awan merah dengan sapuan asap. Di Huang tiba tak lama kemudian, dan dengan telapak tangan lainnya, seluruh lautan awan musnah. Lautan awan terhapus, dan saya melihat seorang wanita berbaju putih, memegang pedang Zuxian, berdiri diam, dengan ekspresi kusam dan mata kosong. Sekilas dia tampak seperti boneka, karena Zuxian, sang seluruh tubuh ditutupi dengan awan peri berwarna-warni, bahkan debu tahun-tahun di pundak juga terguncang, dan helaian rambut biru juga diwarnai dengan cahaya peri, seperti wanita dalam mimpi. Menonton bulan, gumam Zixuan pelan, dengan nada agak terkejut. Kamu tahu. Ye Chen mengangkat alisnya. Orang bijak dan permaisuri berasal dari era yang sama. Zixuan berbisik, dalam hal senioritas, permaisuri harus memanggil pamannya, dan generasi selanjutnya memanggilnya Raja Peri yang mengawasi bulan. Raja Peri lainnya. Ye Chen menghela nafas, dia adalah generasi yang lebih tinggi dari permaisuri. Dengan cara ini, pendahulu keluarganya, Di Huang, juga harus dipanggil Tuan Paman, seberapa tinggi senioritasnya. Dalam ingatanku, dia sudah lama terkubur, kata Zixuan dengan cemberut. Jelas, tubuhnya dicuri oleh pedang giok, dan kali ini, dia dikendalikan oleh pedang giok. Ye Chen merenung, nadanya menjadi dingin, dan tidak sulit untuk menebak rahasianya. Mengontrol orang lain adalah trik umum pedang Zuxian, seperti Chu Xuan dan Ruoxi, Mu Liu Qing, mantan 9 surga Xuanfei, dan Raja Abadi Wang Yue saat ini. Tidak peduli seberapa kuat pedang Zuxian, itu tetaplah pedang. Kekuatan gaib membutuhkan dukungan tubuh manusia untuk menampilkannya. Ye Chen tidak bisa membayangkan berapa banyak mayat kuat yang dicuri oleh pedang Zuxian sialan ini, dan kebanyakan dari mereka disembunyikan di sudut lubang hitam, bahkan Di Huang dan Mingdi tidak tahu. Ledakan, ledakan, ledakan. Lubang hitam bergoyang, dan suara bang-bang tidak ada habisnya. Itu adalah suara Di Huang berjalan. Tubuh Dacheng Realem begitu berat sehingga setiap kali telapak kakinya mendarat, alam semesta akan bergemuruh. Dia tampak acuh tak acuh, menatap Immortal Wang Yue dengan tenang. Zixuan mengenalinya, dan dia sendiri menyadari bahwa orang-orang di era yang sama, mengingat senioritasnya, benar-benar harus memanggilnya senior. Dia tidak terkejut bahwa tubuh Raja Abadi Wang Yue ada di dalam lubang hitam, itu pasti telah dicuri oleh pedang eksorsisme, dia telah melihat terlalu banyak hal seperti ini di dunia bawah, dan dia sudah terbiasa. Bersenandung, bersenandung. Pedang Zuxian bersenandung dengan keras, itu adalah ketakutan, bahkan mencari tubuh Raja Abadi Wang Yue untuk mendapatkan dukungan, tetapi dia masih bukan tandingan Di Huang, meskipun Wang Yue masih hidup, dia masih jauh dari dunia. Itu tidak melarikan diri lagi, hanya karena Di Huang telah menguncinya. Selama periode ini, setiap dewa yang bergoyang dapat membunuhnya dalam hitungan detik, yang harus dilakukan adalah memanfaatkan kekacauan dan melarikan diri. Di Huang bergerak, menutupi langit dengan telapak tangannya lagi. Raja Abadi Wang Yue juga bergerak, mengembangkan teknik rahasia dengan satu tangan, dan benar-benar menopang negeri dongeng yang penuh warna. Dia berdiri di negeri dongeng, seperti makhluk abadi yang hidup, atau ratu di antara yang abadi. Hanya tubuh yang tersisa, tetapi pedang eksekusi abadi masih bisa melewatinya untuk melemparkan jalan keabadian kaisar, dan menggunakan kekuatan gaibnya yang kuat untuk memblokir telapak tangan Di Huang. Sayang sekali keinginan itu indah, tetapi manifestasinya kejam. Di bawah telapak tubuh suci Dacheng, semuanya ilusi. Negeri dongeng yang penuh warna runtuh dalam sekejap, dan tidak dapat dipertahankan untuk sesaat. Pada saat yang sama, ada ledakan 99 dan 81, dan itu tiba-tiba terwujud, dan Raja Abadi Wang Yue abadi disegel bersama dengan pedang eksekusi abadi. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, sulit baginya untuk melakukannya bergerak. Kaisar Dao Fuxi. Ye Chen mengangkat alisnya lagi, dia tidak tahu tentang Kaisar Huang, dan dia akrab dengan formasi Kaisar Dao Fuxi, terlebih lagi, dia menyimpan koneksi ke Yindu, dan langsung melemparkannya, dan Kaisar Dao Fuxi yang dilakukan oleh tubuh suci Dacheng jauh melampaui perbandingannya, keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Berbicara tentang pertempuran ini, Di Huang sedikit malu. Dia juga menonton ketika Raja melewati jalan Ye Chen ke Fuxi. Terus terang, dia mempelajarinya secara diam-diam, dan dia sudah memiliki keterampilan tingkat tinggi dalam formasi dibandingkan dengan Ye Chen, yang setengah matang, pemahamannya tentang formasi benar-benar berbakat. Namun, ini tidak penting, pedang Zuxian yang penting. Di Huang melangkah maju dan datang ke Raja Abadi Wang Yue,
memisahkan pedang abadi giok di tangannya, dan mengambil tubuh Wang Yue, hanya menyisakan pedang abadi giok yang mengambang di sana. Ye Chen juga bergegas keluar dari tungku tembaga, masih memegang batang besi Ling Xiao. Di Huang mengangkat tangannya, dan menggunakan teknik pencarian jiwa rahasia yang sombong. Dia juga ingin melihat apa asal-usul pedang perisialan ini, dan mengapa pedang itu tidak bisa menembus tubuh sucinya.